Apa julukan bagi kita hari ini Bapak Ibu? Domba di tengah-tengah serigala. Dan kitalah dombanya, serigalanya dunia ini. Coba kita lihat Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu. Aku itu siapa? Yesus. Yesus mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, jadi kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Cerdik seperti merpati, tulus seperti ular. Nggak akan mungkin ular tulus. Atau sebagian, jangan cerdik seperti ularnya saja, gawat itu. Atau tulus seperti merpati saja, itu juga gawat. Harus sepasang. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu gambaran apa Bapak Ibu? Iblis. Jadi saudara harus sama cerdiknya seperti iblis. Merpati itu gambaran apa? Roh Kudus. Jadi saudara tulus seperti Roh Kudus. Ah, gitu Bapak Ibu. Amin. Jadi harus sepasang. Jadi saudara cerdiknya seperti iblis, tetapi juga tulus ya seperti Roh Kudus. Ah, itu baru mantap. Iya, kenapa kita harus cerdik seperti iblis? Karena lawan kita serigala. Serigala kadang-kadang juga berbulu domba. Itulah sebabnya saudara harus cerdiknya seperti iblis. Tetapi jangan hanya cerdik seperti iblis saja, tulusnya juga seperti Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi supaya orang Kristen menjadi berkat. Kalau tidak, wah saudara juga bisa dikadali, bisa ditipu, bisa segala macam Bapak Ibu. Tapi ketika saudara cerdik seperti iblis, tidak ada yang bisa menipu saudara. Mantap. Tapi juga didampingi juga, disertai juga, tulusnya juga seperti Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya kita seperti domba di tengah-tengah serigala Bapak Ibu, bahkan juga kita disebut kawanan kecil. Artinya apa? Orang Kristen itu tidak pernah menjadi mayoritas. Kawanan kecil. Tetapi walaupun kita kawanan kecil, Tuhan memberikan kita kerajaan surga. Itulah sebabnya kecil tapi berkualitas, kecil tapi punya kuasa. Coba kita lihat Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan apa? Kerajaan sorga. Jadi walaupun kita kecil, kerajaan sorga ada dalam hidup kita. Allah ada dalam hidup kita. Dan roh Allah dalam kita. Dan kita adalah bait Allah, roh Allah dalam kita. Itu memberikan jaminan kita pasti berkemenangan. Kenapa kita pasti menang Pak? Karena roh Allah itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dan yang membuat gara-gara selama ini adalah roh setan dalam dunia ini. Berapa Ibu? Dan kalau roh di dalam kita lebih besar, dan apalagi ada dikatakan lagi, roh itu adalah roh Allah, berasal dari Allah, itu akan mengalahkan dunia. Maka saudara dijamin, kemenangan pasti kita alami dalam kehidupan. Karena itulah, walaupun kita terkesan minoritas, saudara nggak perlu takut, karena kuasa Allah ada dalam hidup kita. Kita pasti menang atas dunia ini. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan asal banyak. Nah, Yesus juga memberitakan kita, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di dunia. Supaya apa? Supaya berita tentang Yesus, berita keselamatan, kabar baik juga sampai kepada bangsa-bangsa. Kita adalah imamat yang rajani, memberitakan perbuatan yang besar dari Yesus. Saudara tahu tidak berita Injil kenapa harus diberitakan? Itu sebenarnya pengulangan perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Apa perintah Allah kepada Adam dan Hawa? Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkan dan kuasailah bumi. Benar Bapak Ibu? Itu Kejadian 1:28. Dan itu sama dengan perintah Allah kepada muridnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Untuk apa menjadi saksi? Supaya dunia, supaya banyak bangsa-bangsa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi perintah Allah kepada Adam dan Hawa itu terkesan adalah fisik, punya banyak anak, penuh bumi dengan banyak anak gitu Bapak Ibu. Tapi bagi kita hari ini dalam perjanjian baru, itu bukan pengertiannya secara fisik, tetapi apa? Anak-anak Tuhan adalah secara rohani yang percaya kepada Yesus. Itu adalah anak Tuhan. Jadi lewat kesaksian kita, dunia dijadikan banyak anak-anak Tuhan. Jadi bukan harus kita punya anak minimal 12 begitu. Wah, enggak Bapak Ibu. Tapi lewat kesaksian kita, dunia ini, bangsa-bangsa menjadi anak-anak Tuhan. Dan lewat anak-anak Tuhan, disitulah mereka akan memuji Tuhan, disitulah akan ada damai di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Kasih dalam pengetahuan dan pengertian. Artinya apa Bapak Ibu? Saudara tidak hanya kasih saja, tapi saudara juga harus punya pengetahuan dan pengertian. Kalau hanya saudara hanya kasih saja, oh saudara ditipu orang nanti, dihina orang nanti Bapak Ibu. Iya, tapi saudara harus punya kasih, disertai juga pengetahuan dan pengertian. Coba kita lihat Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku. Doa siapa nih? Rasul Paulus. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan satu yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi kasih kita harus semakin melimpah, tapi bukan kasih yang bodoh, tapi kasih yang penuh dengan pengetahuan dan pengertian. Dalam bahasa Yunani, pengetahuan itu adalah kenosis. Jadi ada dua istilah, kenosis dan epikenosis. Kenosis adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman. Nah, ini sering dikatakan oleh orang tua.
Aku ini sudah tua, banyak makan asam garam. Ya, itu artinya apa? Mengandalkan pengetahuan dari pengalaman. Nah, itu bahasa Yunaninya adalah kenosis. Nah, ada satu kebiasaan orang Yahudi yang menarik, Bapak Ibu. Mereka punya tongkat. Ya, semua orang Yahudi zaman dulu punya tongkat. Lalu apa yang terjadi pada tongkat tadi? Misalkan salib Isa ini adalah tongkat, Bapak Ibu. Maka setiap kali mereka mengalami pengalaman dengan Allah, mereka tuliskan pada tongkat mereka. Setiap kali mereka mengalami zaman dari Allah, dicoretkan pada tongkat mereka. Setiap kali mereka mengalami mujizat adalah dituliskan pada tongkat mereka. Jadi tongkat mereka ini adalah saksi dari pengalaman hidup mereka disertai oleh Tuhan. Itu tongkatnya orang Yahudi. Dan ada kisah di dalam Kejadian bahwa Yakub mati dengan bersandar pada tongkatnya. Artinya apa? Yakub mati berdasarkan pengalaman penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi bersandar pada tongkatnya. Jadi bersandar pada pengalamannya disertai Tuhan di dalam hidupnya. Amin, Ibu. Jadi itulah tongkatnya orang Yahudi. Karena itu mereka selalu punya tongkat. Walaupun mereka masih muda, tetap punya tongkat. Dari muda mereka sudah punya tongkat. Kenapa? Di situ nanti akan mereka coretkan atau ukirkan pengalaman penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, zaman Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Amin, Ibu. Nah, itu bahasa Yunaninya adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman, kenosis. Tetapi ada lagi yang disebut dengan epikenosis, pengetahuan atau penyingkapan dari Allah, epikenosis. Nah, yang dimaksud dengan tadi Rasul Paulus bahwa kita semakin meningkat dalam kasih dan pengetahuan adalah epikenosis. Jadi kita harus punya kasih yang meningkat, tetapi dengan pengetahuan singkapan dari Allah. Satu. Yang kedua adalah pengertian. Nah, pengertian dalam bahasa Yunaninya adalah eistesis. Eistesis itu artinya adalah untuk mengerti. Jadi kalau digabung, tadi ayat Filipi 1 ayat 9 adalah kita punya kasih dalam pengetahuan penyingkapan dari Allah dan pengertian untuk mengerti. Supaya saudara jangan ditipu orang. Jadi ketika orang datang kepada saudara, pinjam uang dong. Lalu saudara langsung aja kasih gitu, Pak. Kan kita harus ngasih, Pak. Ya ketika orang datang minjam, ya kasih aja, Pak. Wah, itu namanya kasih yang bodoh. Saudara harus punya kasih yang meningkat, tetapi juga ada pengetahuan dan pengertian. Saudara mungkin dituntun Tuhan, ada penyingkapan, sehingga apa? Saudara, oke, saya kasih, tapi kamu harus ngasih, saya report progresnya atau perkembangannya. Pinjaman kamu itu kamu jadiin apa? Atau mungkin proposalnya, pinjaman sebesar ini kamu jadiin apa? Proyek apa? Berapa lama pengerjaannya? Gimana detailnya? Segala macam. Itu namanya pengetahuan. Supaya apa? Supaya saudara tadi meminjamkan itu jelas, hasilnya jelas, dan saudara tidak ditipu orang. Amin, Ibu. Tetapi juga jangan sampai pelit banget. Orang datang kok tidak, orang datang tidak. Ya, tapi saudara harus punya kasih yang meningkat, tetapi juga dengan pengetahuan dan pengertian. Amin, Ibu. Dan kita punya pengetahuan dan pengertian tadi, kasih dalam pengetahuan dan pengertian tadi, kalau Roh Kudus ada dalam kita. Dan setiap orang Kristen yang percaya Yesus pastinya ada Roh Kudus. Tetapi seringkali Roh Kudusnya tidur banyak di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa tidur? Karena banyak orang Kristen tidak menjadikan dipimpin oleh Roh, tapi mereka dipimpin oleh kedagingan mereka. Karena mereka hidup di dalam hukum Taurat. Coba kita lihat Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, ku itu siapa? Yesus. Saudara percaya kepada Yesus? Berarti ayat ini untuk kita nih. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup itu apa? Lanjutkan ayat 39 ya. Yang dimaksudkannya ialah Roh atau Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekarang Yesus sudah dimuliakan? Sudah duduk di kanan tahta Allah. Amin, Ibu. Makanya Roh Kudus sudah datang. Zaman dulu sudah datang pada saat Pentakosta. Amin. Coba tampilkan lagi versi bahasa Indonesia ayat 38 tadi. Aliran-aliran air hidup. Kalau versi bahasa Indonesia demikian bunyinya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris lebih canggih, lebih bombastis. Kenapa? Karena aliran air hidup tadi adalah sungai-sungai air hidup. Wah, itu luar biasa tuh Bapak Ibu. Kalau aliran itu bisa ledang kecil gitu, kicir gitu. Saudara coba kecipratan doang. Tapi kalau sungai, wah itu dahsyat. Itulah sebabnya ketika kita percaya kepada Yesus, pastinya kita berkelimpahan. Kenapa? Ada sungai yang mengalir. Makanya pasti kelimpahan. Dan kita pasti hidup. Kenapa? Ya mengalir tadi sungai air hidup. Dan sungainya juga bukan cuma satu. Itu lihat itu, reverse. Jadi itu benar-benar banyak sungai. Makanya pasti kita berkelimpahan. Iya, berkelimpahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu membawa kuasa. Itulah sebabnya kehidupan orang percaya
pasti berkelimpahan kuasa. Karena itulah menjadi ciri dari orang Kristen. Pak, tapi faktanya Pak, kenapa hidup saya nggak pernah ngalamin mujizat Pak? Kan harusnya Pak banyak mujizat. Roh Kudus saja sampai seperti sungai. Harusnya demikian. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang Kristen bukan lagi dipimpin oleh Roh, tapi hidup dalam hukum Taurat. Jadi mereka mengandalkan kekuatannya, dia sendiri, hikmatnya sendiri. Itulah sebabnya karena Roh Kudus tidak lagi diandalkan, maka Roh Kudusnya itu tidur. Sama seperti ketika Yesus naik perahu, Yesus tertidur. Saudara tahu nggak kenapa tertidur di perahu? Bukan karena capek. Tidak ada kalimat sebelumnya, ayat sebelumnya dikatakan Yesus capek. Yang pernah dikatakan Yesus capek adalah di sumur Yakub di Samaria. Pada saat itu Yesus lelah, istirahat, lapar, suruh muridnya pergi cari makan, ketemu dengan wanita Samaria. Benar, Ibu? Hanya itu yang dituliskan, Yesus lelah. Tapi di perahu tidak pernah dituliskan Yesus lelah. Tapi kenapa Yesus tertidur, Pak? Karena Yesus dicuekin. Kenapa Yesus dicuekin, Pak, di perahu, Pak? Karena murid-muridnya jago-jago nelayan. Mereka kan nelayan di Danau Tiberias. Benar, Ibu? Sedangkan Yesus, mereka anggap Yesus tidak ngerti perahu. Kenapa? Yesus tukang kayu. Jadi mereka anggap nggak ngerti tentang perahu. Nih, Petrus sejak lahir sudah nelayan. Iya, itulah sebabnya. Karena murid-muridnya pada nelayan, maka mereka tidak menganggap Yesus. Dan ketika mereka tidak menganggap Yesus, pada saat itulah Yesus tidur. Dan pada saat Yesus tidur, disitulah badai terjadi. Dan itulah banyak dialami oleh Kristen. Ketika mereka mengabaikan Roh Kudus, Roh Kudusnya tidur. Dan pada saat itulah badai, masalah menerpa orang Kristen. Haleluya, Bapak Ibu. Amin. Tapi puji Tuhan, mereka kemudian sadar akan kehadiran Yesus. Mereka bangunkan Yesus. Ketika Yesus bangun, Yesus hanya berkata satu kata. Versi bahasa aslinya, Shalom. Dan pada saat berkata Shalom, maka danau itu pun menjadi reda, teduh sekali. Hal yang sama juga dengan setiap kita. Jangan sombong kepada Tuhan. Oh, Tuhan, aku sudah hebat. Oh, aku jenius. Oh, aku luar biasa jaringan kerjaku. Oh, aku punya Facebook, aku punya internet. Oh, segala macam aku bisa connect. Tuhan, saya mengandalkan mereka. Saudara, ketika datang dengan kesombongan saudara, saudara nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tidur. Dan ketika Tuhan tidur, berikutnya apa? Badai akan terjadi. Itulah sebabnya bagi setiap kita hari ini. Andalkan tetap Tuhan, sehingga hidup kita terus berkemenangan. Kita berjalan di atas masalah kita bebas dari segala badai. Amin, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiganya. Mengurapi Yesus bukan pemborosan. Nah, murid-muridnya, dan ini provokatornya Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Ketika Yesus diurapi, menganggap itu pemborosan. Coba kita lihat Markus 14 ayat 3 sampai dengan 5. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain. Siapa itu? Yudas. Pada ayat ini tidak kelihatan namanya, tapi di dalam Yohanes kelihatan namanya, Yudas Iskariot. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saudara tahu berapa besar 300 dinar itu kalau dijantankan dengan sekarang? 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Ya, 1 tahun berapa hari, Bapak Ibu? 365 hari. Jadi dihitung dengan libur kira-kira 300 hari. Jadi saudara bisa bayangkan, harga minyak narwastu adalah 300 dinar adalah 1 tahun kerja. Upah kerja 1 tahun. Jadi kalau saudara upahnya, gaji saudara, misalnya penghasilan saudara 10 juta, berarti harga minyak narwastu tadi adalah kalikan 12, 120 juta. Mahal, Bapak itu. Mahal kan? Makanya Yudas langsung hijau matanya, Bapak Ibu. Jual aja bisa 300 dinar, karena itu upah 1 tahun. Jadi saudara bisa kalikan aja upah 1 bulan saudara dikalikan 12, itulah upah 1 tahun saudara. Kalau gaji saudara 1 juta, berarti itu 12 juta itu harga minyak wangi tadi. Wah, luar biasa kan? Mahal nggak, Bapak? Mahal banget itu, mahal banget. Ada saudara yang sampai perpuluhan bisa 1 tahun gaji? Saya yakin nggak. Ini wanita tadi menyerahkan 1 tahun gajinya, Bapak Ibu. Makanya ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali itu. Amin. Kalau kita kan 10% dari 1 bulan. Ini 1 tahun penuh gaji. Hanya besar banget. Makanya Tuhan sangat menghargai dia. Tapi rupanya lah ini dia. Yudas mata duitan. Hijau matanya, lihat betapa mahalnya minyak narwastu tadi. Sehingga dia berkata apa, Bapak Ibu? Ya, itu pemborosan. Ya, lebih baik minyak yang dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Benar nggak Yudas itu perhatian kepada orang miskin, Bapak Ibu? Tidak. Boro-boro, Pak. Kenapa dia menyarankan demikian? Supaya masuk kas dan dia curi. Bapak Ibu, lah iya kan dia kan bendahara aja. Berapa Ibu ya? Iya, jadi bukannya dia perhatian kepada orang miskin. Enggak, supaya parfumnya dijual, dapat uang masuk kas, kasir, kemudian dia akan curi. Tetapi alasan dia tadi katanya apa, Bapak Ibu? Itu pemborosan. Jadi mengurapi Yesus itulah pemborosan. Sama juga dengan sekarang itu, perayaan Natal itu pemborosan. Ngapain perayaan gede-gedean? Ngapain perayaan
besar-besaran di stadion sampai MM-an. Saudara bisa kebayang biaya Natal itu mungkin sekitar 4M atau 5M. Itu bisa membangun berapa gereja tuh di desa. Udah, itulah sebabnya ada aja yang orang kritik, ngapain itu pemborosan, datalah besar-besaran, bagusan uang ya diberikan kepada orang miskin. Jadi mirip seperti ucapan Yudas. Benar Bapak Ibu? Benar? Itu bukan kata saya, kata ayat itu Bapak Ibu. Jangan saudara nuduh saya. Itu kata ayat. Jadi banyak ucapan orang Kristen mirip-mirip dengan, ya itulah dia, salah satu murid Yesus. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, itu bukan pemborosan. Kenapa? Kepada Tuhan itu bukan pemborosan. Karena Tuhan juga sudah memberkati kita luar biasa besar. Saudara sadar nggak betapa besarnya berkat Tuhan bagi kita? Seperti udara. Udara ini saudara bayar nggak Bapak? Gratis. Gratis. Coba saudara tanya ke rumah sakit, satu tabung itu bernapas, berbantu oksigen, berapa itu? Dan itu berapa lama makainya? Saudara kalau tahu harga satu tabung itu, kalikan berapa lama makainya, kalikan umur saudara. Wah, udah triliun itu Bapak Ibu. Untuk napas doang, untuk udara saja, itu sudah triliunan. Nggak ada orang mampu itu bayar itu Bapak Ibu. Iya, Tuhan betapa luar biasa ya. Itu baru udara, belum yang lain-lain Bapak Ibu. Itulah sebabnya bagi Tuhan jangan hitung-hitungan. Habis kita kalau hitung-hitungan. Amin. Sama juga seperti anak kadang-kadang hitung-hitungan kepada mamanya. Ngapa sih saya nyuruh-nyuruh mulu, disuruh-suruh mulu, baru pulang sekolah capek disuruh beli ini, suruh nih, mama harus kasih saya uang untuk nyuruh-nyuruh. Nah, jangan hitung-hitungan sama mama. Kalau hitung-hitungan sama mama, bangkrut kamu hari ini juga. Kamu saya kandung 9 bulan 10 hari. Kamu saya lahirkan itu antara hidup dan mati. Saya rawat kamu dari bayi yang buang air nggak bisa sampai akhirnya kamu sekarang segede. Wah, hitung-hitungan kamu bangkrut. Nah, makanya anak-anak jangan hitung-hitungan sama orang tua. Bangkrut. Iya, kadang-kadang kan anak kan gitu kan, itu nyuruh-nyuruh mulu. Iya, bayar. Jangan. Saudara nanti bisa bangkrut kalau hitung-hitungan sama orang tua. Hal yang sama juga dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Saudara bangkrut. Karena apa? Tuhan sudah memberkati kita luar biasa berkelimpahan. Amin Bapak Ibu. Kita tutup khotbah kita dengan Markus 14 ayat 6 sampai 7. Tetapi Yesus berkata, lihat ucapan Yesus membela wanita tadi, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendaki. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Coba ayat 8-nya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan tubuhku, telah diminyakinya sebagai percaban untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, ini di ayat 9. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Mengurapi Yesus atau ada minyak, ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Haleluya. Dan ini punya arti apa? Di mana saja gereja, di mana saja ada berita Injil, di mana saja ada berita firman tentang minyak, tentang pengurapan harus disebutkan. Dan sebenarnya orang Kristen adalah harus ada ciri pengurapan. Kristen artinya apa Bapak Ibu? Pengikut Kristus. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Itu versi bahasa Yunani, Kristus. Versi bahasa Ibrani adalah Mesias. Artinya yang diurapi. Nah, karena Kristen adalah mengikuti Kristus yang diurapi, maka harusnya kehidupan orang Kristen harus ada ciri pengurapan. Lah iyalah, kita kan pengikut yang diurapi, maka harusnya ada pengurapan. Dan puji Tuhan, kita ada dalam gereja ini yang mengerti tentang minyak urapan. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, kita bisa belajar bahwa di mana saja Injil diberitakan harus ada pengurapan. Dan pengurapan itu ada kuasa. Karena pada saat masa Yesus saja, ketika mengutus murid-muridnya, 12 berpasangan, mereka hanya bawa minyak. Ketika mereka pergi, mereka mengurapi, bisa mengusir setan dan juga bisa menyembuhkan orang sakit. Hal yang sama juga ketika Yakobus dikatakan, ketika ada orang sakit, undang penutua jemaat supaya mereka mendoakan dengan mengoleskan dengan minyak. Karena banyak sekali gereja atau orang Kristen sekarang itu mengabaikan minyak. Kenapa? Oh, minyak itu sudah digantikan dengan turunnya Roh Kudus. Pada saat Pentakosta turunnya Roh Kudus, maka sekarang gereja orang Kristen tidak perlu lagi pakai minyak. Kitab Yakobus ditulis oleh Yakobus jauh setelah Pentakosta terjadi. Ternyata tetap didorong orang Kristen untuk menggunakan minyak. Amin. Itu kata ayat, bukan kata saya. Itulah sebabnya bagi setiap kita hari ini, benar nubuatan Yesus, di mana saja Injil diberitakan, di mana saja gereja, di mana saja orang Kristen, harusnya penggunaan minyak harus tetap dilakukan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan, paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.